Riko Octavian Pangkirigo. Saya dengan NPM 2024 22 20 1049 akan mengerjakan tugas UTS untuk mata kuliah statistika. Baiklah, di sini kita akan melakukan uji normalitas data menggunakan software SPSS. Nah, di sini kita mendapati dua variabel, kuat tanah sama kuat beton. Jadi di sini kita akan melakukan uji normalitas data dengan hal yang berkaitan dengan teknik sipil. Nah, di sini kuat tanah sama kuat beton itu artinya kita lagi menguji suatu kuat beton. Nah, di sini ada variabel kuat tanah dengan satuannya kilogram, sentimeter, dan lain-lain. Di sini juga ada variabel kuat beton dengan satuannya. Nah, jadi dalam uji normalitas data kita bertujuan untuk menentukan apakah data dari kedua variabel ini, maksudnya data yang dari data nomor 1 sampai di bawah data nomor 15 ini yang mentok 2,1, apakah dia berdistribusi normal atau enggak. Maksud dari berdistribusi normal di sini yaitu apakah dia menyebar, data-data tersebut itu menyebar secara rata di dekat nilai rata-ratanya atau enggak. Atau bisa dibilang begini. Nah, apakah kayak data dari kedua variabel ini itu menyebar secara normal atau wajar di dekat nilai rata-rata dari kedua variabel tersebut. Nah, sehingga nanti kita bisa menggunakan data tersebut ini jikalau normal untuk melakukan uji atau pengujian-pengujian lainnya seperti uji ANOVA, regresi, dan lain-lain. Nah, kita lanjut untuk menginput data-data kedua variabel ini ke dalam SPSS. Tahap pertama, kita copy semua data, seluruh data dari kedua variabel tersebut. Nah, lalu kita pastekan ke SPSS. Nah, ini. Nah, datanya udah di copy ya. Kita setelah di copy datanya, kita masuk ke variable view. Maksudnya ini yaitu kita menambahkan keterangan dari data-data yang sudah kita input ke SPSS ini. Nah, di sini kebetulan saya sudah menambahkan keterangannya berdasarkan data-data atau keterangan yang kita dapati di software Excel tadi. Tadi kan variabel yang pertama yaitu ada kuat tanah. Variabel kedua kuat beton, ya tinggal kita masukin aja di sini, ganti namanya kuat tanah sama kuat beton. Nah, di sini saya memakai desimalnya 1. Karena apa? Untuk data yang saya dapati sendiri yaitu di sini terdapat satu angka di belakang koma. Itu mengapa saya menggunakan keterangan untuk saya menggunakan desimal 1. Nah, coba kita tes. Kalau kita rubah dia ke 0, jadi di sini nanti untuk data-datanya kita tidak mendapati data yang lengkap atau data yang valid. Data yang memang yang kita dapati di Excel nih. Di Excel sendiri kan terdapat satu angka di belakang koma, ya. Sedangkan di sini nanti jadi kayak dibulatkan begitu. Karena kita mau mendapati data yang memang lengkap, valid, jadi kita menggunakan opsi desimal 1. Nah, untuk label kayak kita tambah keterangannya aja. Nah, di sini kan keterangannya kuat tanah tambah satuannya itu aja.
label kuat beton ditambahkan satuannya. Maksudnya lebih perjelasin aja, lebih diperjelas aja untuk opsi labelnya. Nah, measure sendiri awalnya itu pasti kayak unknown atau tidak diketahui, tapi nanti kita rubah semuanya ke scale ya. Nah, oke, kita lanjut. Dalam uji normalitas kita akan menguji 4 komponen, yaitu uji analisa grafik, uji Kolmogorov-Smirnov, uji skewness, sama uji Shapiro-Wilk. Ya, uji-uji tersebut ada tahapannya. Ya, kita mulai dari pengujian pertama, yaitu analisa grafik. Untuk pengujian analisa grafik, tahap pertama yang harus kita lakukan yaitu, kita menginput data sama kita menambahkan keterangan untuk variabelnya. Oke, kalau udah lengkap begini, data udah valid juga ya. Oke, data udah persis seperti yang di Excel. Tinggal kita untuk uji analisa grafik, tahapan pertama yaitu analyze, baru deskriptif statistik, kita klik yang frequencies. Nah, jadi untuk dua variabel tersebut kita pindahkan ke sebelah kanan. Statistik kita cek. Chart kita cek. Nah, karena kita ingin melihat acuannya dari histogram atau grafik, bentuk grafik, kita klik histogram untuk show normal curve, karena kita ingin menguji normalitasnya. Continue, format kita cek, klik aja cek. Oke, continue aja, tidak ada perubahan. Style tidak ada perubahan. Oke, karena frekuensi stable-nya kita tidak perlukan untuk ditampilkan, jadi kita centang klik aja supaya matikan centangnya. Setelah itu kita oke. Nah, untuk analisa grafik sendiri ini kurang lebih bentuknya seperti ini. Oke. Nah, ini 15, yaitu banyaknya sampel yang kita gunakan 15. Nah, ini. Nah, untuk kita melihat dia berdistribusi normal atau enggak, yaitu apakah kayak barnya ini loh atau grafisnya ini berkumpul di tengah, tidak berkumpul di samping kiri atau samping kanan. Jadi dia kayak menyebar begitu di tengah. Itu tandanya berarti normal. Dia berdistribusi normal. Nah, ini seperti di sini kita bisa katakan bahwa data yang kita dapat ini berdistribusi normal. Oke. Setelah kita melakukan analisa grafis, kita lanjut dengan melakukan pengujian Kolmogorov, Smirnov, sama skewness lagi, Shapiro-Wilk. Tahapan pertama yang kita lakukan yaitu kita klik analyze, klik deskriptif statistik, kita klik ini opsi explore. Nah, untuk opsi explore. Nah, jadi sebenarnya nanti setelah kalian klik opsi explore-nya ini, tampilannya itu kedua variabel itu tidak masuk di dependent list dulu. Jadi kalian hanya pindahin kuatan ini satu variabel aja ke area sini, area dependent list. Nah, jadi kayak kita untuk menguji Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, sama skewness yang sebelumnya kedua variabel
langsung sekalian diikutin masuk, pindah ruas ke kanan. Nah, untuk kali ini variabelnya itu dipindah satu persatu begitu untuk melakukan pengujiannya. Nah, untuk statistik kita klik confidence, ya seperti perjanjian ya, kita menggunakan 95%. Continue, plot, kita klik. Kita hanya perlu mencet untuk di plot. Kita lihat di sini kita hanya perlu mencentang normality plot with test. Kalau nanti opsi normality plot with test belum kecentang, kalian centang aja ya, baru continue. Nah, di sini kita centang bot. Ini maksudnya apa? Jadi bot itu supaya kita nggak hanya lihat opsi dari statistik maupun opsi dari plot itu masing-masing, melainkan saya ingin melihat keduanya begitu. Nanti data atau sintaks yang ditampilkan itu muncul dari keduanya, statistik sama plot. Oke, jadi saya memilih both, kedua-duanya. Oke, kalau sudah begini kita tinggal oke aja untuk mengeluarkan sintaksnya. Nah, di sini kita mendapati data-datanya. Yang hanya perlu kalian lihat yaitu simple aja sih. Kalian melihat nilai dari signifikansinya. Kalau dia lebih besar dari 0,05 atau perjanjian toleransi kesalahan 0,05, berarti dia berdistribusi normal. Apabila dia lebih besar ya, kalau dia lebih kecil berarti dia tidak berdistribusi normal. Lihatnya di mana? Yaitu test of normality. Tinggal kita lihat signifikansinya. Untuk Kolmogorov, Smirnov sama Shapiro-Wilk. Di sini coba kita lihat. Kita analisa di sini untuk nilai signifikansinya yaitu, nah ini 0,200. Jadi ini titik, setelah itu 200. Nah, di depan titik ini tidak semerta-merta kosong begitu aja ya. Jadi sebenarnya di depan titik ini yaitu ada nilai 0. Jadi cara bacaannya yaitu 0,200 atau 0,2. Nah, karena nilai 0,200 ini lebih besar dari 0,05, artinya data di sini bisa dikatakan normal. Jadi kita normal, kayak wajar begitu. Jadi ini data ini bisa kita gunakan untuk pengujian selanjutnya, kayak pengujian regresi, ANOVA, uji T, uji t-test, uji per sampel test dan segala macam. Maksudnya ujinya data ini tidak anomali begitu. Nah, untuk Shapiro-Wilk sendiri kita lihat signifikansinya sama, penentuan dia normal atau enggak itu sama, harus lebih besar dari 0,05 perjanjian toleransi kesalahannya. Ini di sini juga bernilai 0,835 yang artinya lebih besar dari 0,05, yaitu bisa dikatakan data tersebut normal. Nah, untuk tes Kolmogorov sama Smirnov sendiri, Kolmogorov, Smirnov sama Shapiro-Wilk sendiri kan sudah. Kita lanjut untuk penentuan tes skewness. Nah, untuk tes skewness sendiri yaitu caranya begini. Kita tidak perlu melakukan tahapan-tahapan analyze lagi, atau kita tinggal melihat data-data di sini. Nah, untuk melihat skewness, untuk menentukan apakah data ini normal dalam komponen skewness. Nah, kita lihat di sini. Ini skewness. Caranya gimana?
untuk menentukan atau untuk mengidentifikasi bahwa data ini normal atau tidak di komponen skewness, kita lihat dalam faktor skewness, kita bisa menentukannya jika nilai dari skewness nih statistiknya. Nah, di sini kan nilai dari skewness-nya yaitu min 0,0,55 ya. Nah, dibagi sama STD errornya ini. Nah, ini STD-nya bernilai 0,580. Apabila hasilnya kurang dari 2, maka data tersebut bisa dikatakan normal. Nah, coba kita lihat, kita melakukan pengujian ya. Apakah data ini bersifat normal atau tidak? Kita tinggal bahagi minus 0,055 dibagi 0,580, apakah dia lebih besar dari 2 atau kurang dari 2. Coba kita langsung, saya kalkulator mandiri saja ya. Minus 0,055 dibagi 0,588. Nah, di sini didapati nilainya yaitu 0,09. Nah, karena nilainya lebih kecil dari 2, maka data yang di sini bisa dikatakan normal. Udah, begitu aja untuk penentuan normality test. Nah, nanti kalian bisa lanjuti lagi dengan variabel yang satunya, yaitu variabel kuat beton. Oke, untuk pengujian normality test atau normalitas data bisa dilakukan dengan cara begini. Terima kasih. Jadi segitu saja untuk video tutorialnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.